Sekarang kamu sudah sampai di titik ini, di sesi keempat. Kamu sudah mulai membangun sistem kecil yang saya katakan di sesi tiga itu. Sudah ada alur, sudah bisa jalan, sudah mulai menghasilkan tentunya. Ya harusnya hidup mulai lebih ringan. Tapi kenyataannya ya, kamu tetap capek. Kita tetap capek. Tetap sibuk, tetap terlibat di semua hal, harus begini begitu dan semacamnya untuk menghandle, dan ini membuat banyak orang mulai berpikir berarti sistem ini tidak bekerja, padahal bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah kamu belum membangun leverage, katanya leverage. Sekarang kita masuk ke intinya. Sistem tanpa leverage itu akan tetap bergantung pada kamu saja. Jika kamu tidak ada, maka ya ambles. Artinya kalau kamu itu berhenti, semua ikut berhenti. Dan itu bukan sistem namanya. Itu pekerjaan yang disamarkan. Sekarang kita masuk ke konsep sederhananya. Leverage itu apa sih? Leverage adalah cara membuat hasil tetap berjalan tanpa harus selalu ada kamu di situ, tanpa harus ada kita. Bisa lewat orang, bisa lewat alat, bisa lewat proses misalkan. Ya, yang penting tidak semua bergantung pada tenaga kita, tenaga kamu. Sekarang kita lihat kesalahan paling umum itu di mana sih? Jadi banyak orang itu memang membangun sistem tapi semua masih mereka handle sendiri, pegang sendiri. Produksi dipegang, penjualannya dipegang sendiri, pengirimannya dipegang sendiri. Akhirnya ya kita jadi pusat dari semua hal. Kamu jadi pusat semua hal. Dan ketika lelah, maka sistem itu ikut melambat. Sekarang kita masuk ke perubahan cara berpikir. Dari apa? Dari bagaimana saya mengerjakan ini, bagaimana saya mengerjakan ini, menjadi bagaimana ini bisa tetap berjalan tanpa saya. Ya itu, pertanyaan ini memang sederhana tetapi dampaknya besar. Karena dari sini kamu mulai mencari cara. Misalkan ada pembagian tugas, menyederhanakan proses, atau menggunakan alat bantu. Sekarang kita masuk ke contoh nyatanya. Mie sedap tidak bergantung pada satu orang tentunya. Produksi terpisah. Ya tentunya distribusi juga terpisah, penjualannya terpisah. Semua punya komponen dan itu yang membuat sistemnya bisa besar. Sekarang kita tarik ke skala kecil, misalkan kita ya sudah punya sistem capai jamu di pedesaan, tanam, panen, and jual. Ya kalau semua kamu lakukan sendiri itu akan mentok di situ. Tapi kalau mulai dibagi, ada yang membantu produksi, ada yang membantu distribusi, ya dari pihak keluarga dan semacamnya dibagi ataupun dibagi tanggung jawab, maka kapasitas naik tanpa kamu harus kerja 2 kali lebih keras. Sekarang kita masuk ke lapisan berikutnya. Apa itu standarisasi? Ini yang sering dilupakan. Sering kita lupakan. Kalau tidak ada standar, semua akan kembali ke kita, dari kita ke kamu, karena banyak karena hanya kamu yang tahu caranya. Begitu pada akhirnya. Tapi kalau ada standar, cara kerja jelas, hasil bisa dijaga, orang lain bisa ikut menjalankan. Dan disinilah leverage itu mulai terbentuk. Sekarang kita masuk ke inti paling jujur. Banyak orang itu tidak berkembang bukan karena tidak punya peluang, bukan karena tidak punya sistem, tapi karena tidak mau melepas kontrol. Mereka
ingin semuanya sempurna. Mereka tidak percaya orang lain, tidak percaya keluarga misalkan. Pada akhirnya mereka tetap sendiri dan sistem tidak pernah benar-benar tumbuh jika sendiri. Sekarang kita rangkum. Di sisi pertama, misalkan saya mengatakan sadar permainan, arenanya di mana. Kemudian sesi kedua saya bahas tentang peluang, melihat peluang. Kemudian sesi ketiga membangun sistem, sistem kecil misalkan. Kemudian di sisi empat membuat sistem tidak bergantung pada kita di sesi ini. Ini tahap yang lebih sulit. Karena di sini bukan hanya soal kerja yang dibicarakan, tapi soal kepercayaan dan cara berpikir. Sekarang kita tutup sisi 4 ini dengan satu hal yang menurut saya sangat penting. Jadi kalau sistem masih butuh kamu di semua hal, itu bukan sistem namanya. Itu masih pekerjaan. Dan sisi berikutnya, kita akan masuk ke tahap yang lebih tinggi menurut saya. Bagaimana membuat sistem berkembang lebih cepat tanpa kehilangan kontrol? Ya itu maksud saya. Nanti akan bahas di selanjutnya. Karena di dunia nyata yang benar-benar naik level itu bukan yang paling sibuk, tapi yang paling punya leverage. Begitu. Demikian.